Termasuk perbuatan jahiliyah membangga-banggakan nasab. Hanya modal bangga nasab saja, ilmu enggak, akhlak buruk, amal ibadah buruk. Siapapun mau habibnya membanggakan nasab aja, kakek aing, cucu nabi, sholat kagak. Misalkan ada yang seperti itu, misalkan ilmu enggak, akhlak buruk, atau yang cucunya kiai yang cucunya wali, siapapun kalau banggakan nasab tapi tanpa ilmu, tanpa akhlak yang mulia, tanpa amal yang baik, itu merupakan perbuatan jahili. Jelas atau tidak? Faham? Sepakat? Itu nggak bisa, saudara. Saya sampaikan di mana-mana. Bangga-banggain nasab, tapi nggak ditopang dengan ilmu yang baik, amal yang soleh, akhlak yang baik, itu hanya akan memberatkan hisab di hadapan Allah. Man abta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Orang kalau amalnya buruk, nasabnya nggak nyelamatin dia. Justru hisabnya diberatin nanti. Kenapa? Ente udah dikasih nasab mulia, njit ente orang soleh, kok ente nggak bisa kayak mereka, malah maksiat. Jangan-jangan engkau yang busuk di antara Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Habib Hanif Al-Attas, menantu Habib Rizik Syihab, kembali menerangkan tentang ulama di zaman ini yang detail menerangkan tentang teori nasab. Di antaranya itu adalah Syekh Ibrahim bin Mansur Al-Amiri. Dalam ceramah Habib Hanif yang mungkin juga disepakati oleh semua orang adalah ketika mengatakan bahwa tidak boleh seseorang dari kalangan apapun, termasuk kalangan Habib sekalipun, membangga-banggakan nasab padahal tidak punya ilmu dan akhlakul karimah. Dan itu kemudian menjadi tolak ukur bahwa akhlakul karimah dan ilmu itu merupakan satu bentuk yang harus ditonjolkan. Karena kalau tidak, hanya membangga-banggakan nasab itu adalah termasuk perbuatan jahiliyah. Ceramah kalau seperti ini kan enak kedengarannya. Artinya nasab tidak menjadi jaminan orang untuk masuk surga. Tidak menjadi jaminan orang nanti selamat kelak di akhirat. Nah, oleh karena itu teman-teman, mari kita simak penjelasan atau ceramah dari Habib Hanif yang merupakan menantu dari Habib Rizik Syihab. Mari kita simak bareng-bareng, ini dia videonya. Sependek penelitian saya di dalam masalah ini, di abad ini atau di zaman ini, salah satu ulama yang paling detail bicara teori ilmu nasab, ya, saya nggak bicara pencatatan nasab, teori ilmu nasab, itu diantaranya Syekh Ibrahim bin Mansur Al-Amiri. Dia salah satu min asyraf Makkah. Banyak kitabnya luar biasa, diantaranya Muqaddimah fi ilmil ansab, Madkhal ila ilmil ansab, kemudian Al-Ifadhah tentang syuhra wal istifadah, kemudian Usul wa Qawaid fi kashfi mudda'i syaraf wa muzawwirin nasab. Banyak, bagus-bagus karya beliau. Nah, teori-teorinya ini dikutip sama almarhum Ibnu Sarman. Tahu almarhum Ibnu Sarman? Nah, udah dah, nggak usah panjang lebar dah. Ini majelis mulia, saya nggak mau memperkeruh majelis mulia ini dengan penyebutan yang kurang-kurang enak, saudara. Teori-teorinya dikutip secara sepotong-sepotong untuk memperkuat tesisnya dia, tesis. Padahal bukan tesis, clipping, saudara. Comot sono, comot sini jadi satu, itu namanya clipping. Kalau tesis itu diuji secara akademik, metodologinya diuji, kritik sumber diuji, sumber-sumber itu tesis baru. Kalau itu bukan tesis, itu dusta. Kalau nyebut tesis itu bohong, lughatan wastilahan bohong. Secara bahasa, secara etimologi yang namanya tesis itu di KBBI bisa dilihat, itu berkaitan dengan pendidikan akademik. Secara istilah terminologi juga begitu. Nah, dia ngutip nih pendapat-pendapatnya Ibrahim bin Mansur tentang teori-teori nasab. Dia pakai secara sepotong untuk nyerang nasab Balawi, dijadikan dasar teorinya dia. Ternyata Ibrahim bin Mansurnya sendiri mengatakan Balawi sahihun nasab, nggak ada keraguan sama sekali. Jadi kaidahnya dikutip, isbatnya dibuang. Akhirnya kemarin Gus Rumel Abbas datang nemuin Ibrahim bin Mansur masih hidup orangnya, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Ditemuin, diwawancarain, ini gimana Syekh? Ada orang batalin nasab Balawi, pakai kitab antum, dipakai teorinya. Apa katanya? Orang yang ngebatalin nasab Balawi dengan model cara seperti itu, karena nggak ada kitab abad keempat, nggak nyebutin, berarti nggak nyambung. Itu yang seperti itu pembatalan yang didasari karena kebodohan atas ilmu nasab, bahkan dikatakan jahil murokab, bodoh kuadrat, saudara.
Itu yang ngomong begitu ulama yang dikutip sama bin Sarman. Terus lu mau apa lagi? Jelas atau tidak? Saya ada yang menarik. Dulu alhamdulillah ulama kita nih bangga sama ulama-ulama Nusantara. Begitu banyak ulama-ulama Nusantara yang go internasional dengan kealimannya. Dulu ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Sayyidul Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz di zamannya. Ngakuin juga Ba'alawi di kitabnya yang namanya Syarah Uqudul Lujan. Habib itu Sayyid, Sayyid itu Habib, itu panggilan buat dzurriyyat Nabi. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Karyanya luar biasa. Di bidang tafsir ada Murah Labid, di bidang fikih ada Kasyifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, ada Nihayatuz Zain, Bisyarhi Qurratil Ain, itu sepadan sama Fathul Mu'in. Di bidang apa? Wah, Syekh Nawawi Al-Bantani hadits wala haraj, luar biasa, kebanggaan ulama Nusantara. Alhamdulillah. Ada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, musnidud dunia, ulama-ulama dunia yang datang ke Hijaz ngambil dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, kebanggaan Nusantara. Ada namanya Syekh Mahfud At-Turmusi, pengarang Hasyiah Turmusi. Hasyiah Turmusi ini Hasyiah ala Minhajul Qawim, Syarah Muqaddimah Hadramiyah. Di antara kitab fikih bab ibadat yang paling besar yang saya lihat Hasyiah Turmusi, saudara. Ini bukan kitab fikih Muqarran ya, kalau Muqarran lain cerita, perbandingan mazhab. Ini enggak mazhab Syafi'i, cuma bahas bab ibadah doang, menghasiahkan Muqaddimah Hadramiyah sampai berjilid-jilid bab ibadahnya. Karangan karya ulama Nusantara, dahsyat atau tidak? Di Bogor kita punya Kiai Haji Abdullah bin Nuh, oh yang syair-syairnya diakui oleh Timur Tengah, mendunia ilmunya saudara, diakui keulamaannya. Kita punya Kiai Haji Maimun Zubair yang karya-karyanya luar biasa, dihormati oleh dunia. Kiai Haji Maimun Zubair, kita bangga. Ulama-ulama Nusantara diakui keilmuannya, dan sampai saat ini masih banyak ulama Nusantara yang diakui keilmuannya di dunia. Di Bogor sekarang ada Kiai Haji Asep Abdul Qadir Jilani, itu kitab-kitab beliau di sini di MS jadi kepala pendidikan. Kitab-kitab beliau dicetaknya di Qatar, dijualinnya di Mesir, bahkan di Tarim itu hasyiah beliau Ghayatul Usul. Beberapa masyayikh ngajar Ghayatul Usul pakai kitab beliau. Ngajar mantek beliau punya hasyiah Natijatul Muhtam ala Idhahul Mubham. Beberapa masyayikh ngajar mantek pakai hasyiah beliau. Luar biasa, kebanggaan. Bangga atau tidak? Tahu-tahu ada satu muncul terkenal juga, go internasional juga, cuman go internasional dengan kebahlulannya. Lah ini bukan saya yang ngomong, ini bukan saya yang ngomong. Go internasional dengan kebahlulannya, kebodohan, ini omongan ulama. Ini gara-gara ini muncul nih pembatalan nasab Ba'alawi yang nabrak pendapatnya para ulama, nabrak ulama dari dulu. Nanti akan saya jelaskan habis ini. Itu sampai memancing komentar ulama internasional. Wah, komentar ulama nasional nggak main-main, langsung bahasanya bodoh. Ada profesor doktor dari Malaysia, Al-Mahdali bangsanya, Profesor Aqil Al-Mahdali, profesor doktor, orang alim, sepuh, nulis tentang masalah ini. Kata dia, apa ini orang yang ngebatalkan nasab Ba'alawi? Kata dia, ini Al-Mahdali, bukan Ba'alawi beliau, Al-Mahdali. Kata dia, orang yang ngebatalkan nasab Ba'alawi di Indonesia yang rame-rame ada yudha fi shaffil majanin, kata dia. Musinya ditaruh di barisannya orang-orang gendeng, orang edar. Go internasional nggak? Wah hebat, go internasional. Satu lagi kemarin Mufti Mesir, Grand Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah. Grand Mufti Mesir kemarin rame. Ada orang Indonesia nanya, mungkin karena di Indonesia lagi ribut di medsos. Sebenarnya ributnya di medsos, di dunia nyata sih alhamdulillah. Betul atau tidak? Di medsos saja ributnya. Ada yang nanya ke Grand Mufti Mesir, Syekh ma ra'yukum fi nasabi Ba'alawi? Bagaimana menurut antum tentang nasabnya Ba'alawi? Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Kata beliau, ini Grand Mufti Mesir mengatakan, nasab Ba'alawi thabitun indana bil ijma'. Menurut kami nasabnya sah secara ijma', kata Grand Mufti Mesir nih. Malah hatu syakik fi ablat tarikh, kata dia. Sepanjang sejarah nggak ada satupun yang meragukan, kata Grand Mufti Mesir. Terus terakhir Grand Mufti Mesir mengatakan, ini pendapat seperti ini yang membatalkan hadza hamalahus sukhuf. Pembatalan yang didasari karena sukhuf. Sukhuf apa? Dha'af fil aql, kelemahan dalam otak berpikir. Artinya apa tuh? Bodoh. Berarti go internasional nggak? Go internasional, bukan ilmunya, kebodohannya, saudara. Sadayana parantos ngartos. Saya nggak fitnah, saya bicara berdasarkan data. Terakhir kemarin ini nih, ahli pakar teori nasab dari Mekah yang kitabnya sering dikutip oleh Imad sendiri. Ya kesebut juga orangnya akhirnya. Sering dikutip oleh dia. Ngomong apa? Ini pendapat begini mabniun, ini pendapat didasari karena jahal murakkab.
karena bodoh kuadrat. Bodoh tuh ada dua, ada jahal basit, ada jahal murakkab. Kalau jahal basit sekedar nggak tahu aja, udah selesai, tapi nggak so tahu. Tapi nama jahal murakkab ini bodoh kuadrat, bodoh dan nggak sadar dirinya nggak ngerti. Udah nggak tahu, so tahu lagi saudara. Go internasional nggak? Tapi go internasional apanya? Kebodohannya saudara. Jadi luar biasa, kita salut. Ini clipping go internasional. Tapi bukan go internasional keilmuannya, go internasional kebodohannya, mencoreng nama baik ulama Indonesia. Na'udzubillah min. Sadaya anak parantos ngartos. Alhamdulillah. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, hati-hati, hati-hati. Saya pengen ngasih tahu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hati-hati jangan tertipu sama syaitan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun min umuril jahiliyah, min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 perkara ini termasuk perbuatannya jahiliyah. 4 perkara termasuk perbuatan jahiliyah. Apa 4 perkara tersebut? Ya, 2 di antaranya yang saya pengen bahas. Yang pertama al-fakhru fil ahsab. Termasuk perbuatan jahiliyah membangga-banggakan nasab. Hanya modal bangga nasab saja, ilmu enggak, akhlak buruk, amal ibadah buruk. Siapapun mau habibnya membanggakan nasab aja, kakek aing, cucu nabi, sholat kagak. Misalkan ada yang seperti itu, misalkan ilmu enggak, akhlak buruk, atau yang cucunya kiai kayak yang cucunya wali, siapapun kalau banggakan nasab tapi tanpa ilmu, tanpa akhlak yang mulia, tanpa amal yang baik, itu merupakan perbuatan jahili. Jelas atau tidak? Faham? Sepakat? Itu nggak bisa, saudara. Saya selalu sampaikan di mana-mana. Bangga-banggain nasab, tapi nggak ditopang dengan ilmu yang baik, amal yang soleh, akhlak yang baik, itu hanya akan memberatkan hisab di hadapan Allah. Man abta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Orang kalau amalnya buruk, nasabnya nggak nyelamatin dia. Justru hisabnya diberatin nanti. Kenapa? Ente udah dikasih nasab mulia, njit-njit ente orang soleh, kok ente nggak bisa kayak mereka? Malah maksiat. Jangan-jangan engkau yang busuk di antara mata. Habib Hanif Al-Attas ini orangnya bisa kita sebut sebagai orang yang alim dan ahli ilmu, ngerti baca kitab, sehingga wajar sekali banyak mengomentari masalah ilmu nasab dan siap berhadapan dengan timnya Kiai Imaduddin seperti Tengku Qori dan Gus Jazuli dan beberapa yang lain. Ceramah yang disampaikan oleh Habib Hanif Al-Attas dengan mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau itu selalu disampaikan dan ditekankan, insya Allah akan membuka para habaib Alawi yang sok-sok arogan dengan nasabnya. Sehingga ceramah yang terakhir yang barusan kita simak itu sangat ya bisa diterima oleh semua orang, bahwa tidaklah kita harus membangga-banggakan nasab kalau tidak dibarengi dengan ilmu yang dalam, ilmu yang luas, dan akhlakul karimah. Nah, itu saja teman-teman terkait dengan video penjelasan ceramah Habib Hanif yang merupakan menantu Habib Rizik Syihab. Kalau ada yang disampaikan, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.